Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lindianti Buspiro dari kelas 1K. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pajak penghasilan pasal 22. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Selanjutnya ada unsur-unsur pajak. Yang pertama ada wajib pajak, dan orang-orang yang termasuk ke dalam wajib pajak itu ada 1. Pegawai tetap, terus pegawai lepas, selanjutnya ada penerima pensiun, penerima honorarium, dan penerima upah. Unsur-unsur PPh pasal 21. Yang kedua ada bukan wajib pajak, di antaranya ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Unsur yang ketiga ada pemotong pajak, di antaranya pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT, baik induk maupun cabang. Yang kedua ada bendaharawan pemerintahan. Yang ketiga ada dana pensiun. Yang keempat ada BUMN ataupun BUMD. Selanjutnya ada yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, dan organisasi. Unsur yang keempat ada bukan pemotong pajak. Di antaranya ada perwakilan diplomatik seperti kedutaan besar negara sahabat. Dan yang kedua ada badan atau organisasi internasional seperti organisasi PBB. Unsur pajak yang kelima ada objek pajak. Di antaranya ada penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur, upah harian, mingguan, satuan, dan borongan. Terus ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Terus ada uang tebusan pensiun, pesangon, THT, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada honorarium dengan nama dan bentuk apapun. Terus ada imbalan dengan nama dan bentuk apapun. Terus ada juga penghasilan natuna yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Unsur pajak yang keenam ada tarif pajak. Tarif pajak juga dibagi ke beberapa bagian. Yang pertama ada tarif pasal 17 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001, yaitu 5% untuk penghasilan dari 0 sampai 25 juta, 10% untuk penghasilan 25 juta sampai dengan 50 juta. Selanjutnya ada 15% untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 100 juta. Dan ada juga 25% untuk penghasilan 100 juta sampai dengan 200 juta. Dan yang terakhir ada 35% untuk penghasilan di atas 200 juta. Tarif pasal yang kedua ada tarif pasal 17 berlaku dari 1 Januari 1995 sampai dengan tahun 2000, yaitu yang pertama 10% untuk penghasilan sampai dengan 25 juta, 15% untuk penghasilan 25 juta sampai dengan 50 juta, dan 30% untuk penghasilan di atas 50 juta. Ada tarif pasal 17 dikenakan atas beberapa bagian. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau PKP, dan yang kedua ada penghasilan bruto. Penghasilan kena pajak atau PKP terdiri dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, pemagang atau calon pegawai, dan kegiatan multilevel marketing. Untuk penghasilan bruto terdiri dari honorarium, beasiswa, uang saku, hadiah penghargaan, komisi, dan lain-lain. Terus ada juga honorarium anggota dewan. Terus ada juga jasa produksi, ada penarikan dana pensiun, iuran, dan juga ada pembayaran lainnya seperti pemain musik, olahragawan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada cara menghitung PKP untuk WNI. Yang pertama ada untuk yang bekerja sejak awal tahun Januari sampai Desember. Ini cara pengerjaannya seperti ini. Nah, yang kedua ada bekerja pada tahun berjalan dari September sampai Desember. Ini cara menghitungnya.
Terus yang ketiga ada untuk yang berhenti bekerja karena pensiun, penghitungannya sama seperti yang nomor 2 tadi. Dan yang terakhir ada berhenti karena meninggal sebelum tahun pajak berakhir, misalnya meninggalnya Agustus. Nih ada cara penghitungannya. Nah yang selanjutnya ada cara menghitung PKP untuk WNA, warga negara asing yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia. Yang pertama untuk yang bekerja sejak awal tahun Januari sampai Desember, seperti ini hitungannya. Yang kedua untuk bekerja tidak setahun penuh dari September sampai Desember, seperti ini cara penghitungannya. Nah yang ketiga untuk yang berhenti bekerja karena meninggalkan Indonesia, ada juga seperti ini penghitungannya. Nah sedangkan untuk cara penghitungan PPh pasal 21 bagi WNA yang tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia diperkenakan PPh pasal 26, yaitu tarif 20% dari penghasilan bruto. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya tentang PPh pasal 21. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk penjelasan PPh pasal 22 di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.